Oke, selamat sore kawan-kawan. Apa kabar nih? Perkenalkan saya Aldi Rizky. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal bisnis. Tentunya saya tidak sendiri. Saat ini dengan narasumber kita, beliau merupakan wanita-wanita hebat, entrepreneur, udah cantik dan penuh energi. Dan beliau baru saja menyelesaikan S1-nya di salah satu kampus ternama di Kota Medan. Langsung saja, ini ada Kak Alwah dan Kak Dian. Hai guys. Selamat sore Kak Alwah, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat kita ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa aja nih Kak? Sibuknya macam-macam ya. Iya. Oh ya Kak, kalau boleh tahu jenis bisnis apa nih yang Kakak jalankan saat ini? Mungkin Mbak mau cerita. Review aja dulu. Jadi kita berdua punya produk namanya Diwa. Jadi Diwa itu Dian dan Alwa gitu. Jadi kami fokus di bidang fashion, terutama sandal dan heels ya. Kebetulan nih produknya udah kita pajang nih di depan. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, mengapa Kakak mulai bisnis ini? Apa yang membuat Kakak tertarik untuk memulai bisnis ini? Awalnya kita bisnisnya kan memang udah bisnis dari dulu, dari zaman sekolahan ya kan Mbak. Ya benar. Udah dari zaman sekolahan tuh udah bisnis. Terus dapat momen di kayak udah jalan Allah gitu sih. Dapat momen di mana ketemu di kampus tuh ada organisasi namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan di situ sebenarnya Alwa nggak tahu HIPMI ini sebelumnya. Kebetulan Alwa dulu suka Sabian kan, terus Alwa datang ke konser Sabian dan ternyata di situ kolaborasi sama HIPMI di acaranya waktu presiden ini. Abis itu ketemu sama Mbak Dian, tapi kita nggak kenalan ya kan. Belum kenal. Cuman karena sama-sama anak Unimed kita foto-foto aja gitu, duduk sebelahan gini kan. Gitu kan. Langsung nempel terus foto. Terus gitu udah, abis itu selesai nggak ketemu lagi. Kayak cerita-cerita sahabat gitu ya? Betul. Terus Kawan-kawan kakak kan crazy kayak banget. Kak nanti kirim ya. Iya. Terus udah siap foto. Mana dia orangnya gitu loh. Udah pergi, udah gak ada kabar lagi Gitu itu. kan. Selang beberapa bulan ya. Bulan apa Iya, tahun beberapa ya? bulan kakak Banyak ketemu cari lagi. tahu HIPMI itu apa. Ternyata Mbak Dian kan udah orang HIPMI ya Mbak. Dan ternyata berjumpa kembali Kak. Iya, lucu banget. Itu pertama kali masuk HIPMI langsung diajak rapat kan. Terus duduk kan ini. Datang rapat, nengok kanan. Siapa ya ini? Terus buka galeri handphone. Jadi nggak ada. Kakak yang ini ya. Iya. Terus dia bilang, ini kakaknya. Loh, iya. Loh. Oh, kemana gitu. Iya gitu. Langsung balik gitu ya. Dikirim nih fotonya gitu. Iya belum Nah, dikirim. dunia ini sempit saya kan. Itulah jodoh itu kata kita. Dari situ habis itu kebetulan karena udah gabung HIPMI kitanya, HIPMI punya acara untuk pergi Lomba itu. ya lomba entrepreneur di HIPMI Unan, Iya, Unan. Universitas Andalas Padang. Disitulah kita ketemu lagi dan ya itu karena suka bisnis ya kan, gila open just tip kami di sana. Suka bisnis, suka traveling Oh gitu. iya, Jadi iya, Iya, aku itu. lihat tuh story kakak tuh yang Iya. jam kan. Iya, iya. itu pas di Padang tuh lah dia. Ya karena sama-sama kayak kita fokus sama pelanggan kita masing-masing. Setelah itu kayak gila ternyata kamu punya banyak customer, aku juga punya banyak customer. Kenapa nggak disatuin aja? Iya, kenapa kita nggak gabung gitu? Terus awal mula pernah kan yuk Mbak Duan ngechat yuk. Kenapa kita nggak jadi join partner aja? Katanya kan. Maksudnya katanya dia juga belum paham itu. Iya loh, curhat kan. Nggak bosen apa sendiri terus gitu kan, gimana kalau collab, tapi kita mempunyai satu produk yang bisa kita promosiin, itu punya kita berdua gitu loh dek. Betul, itu terbukti. Nah dari kakak kan dulu juga punya bisnis online shop sendiri nih ya kan sebelum Diwa. Jadi kakak sering namanya apa ya, titip barang di alamat rumahnya di amplas karena kalau di perbohongan itu ongkirnya mahal ya kan. Terus setiap minggu terus ada aja orderan kakak kan yang nempel di rumah Alwa di amplas. Penasaran, terus boleh bantu jual katanya kan, boleh rupiah meludak juga ya. Iya, jadi rame Jadi gitu. rame. Udahlah kita fixkan aja harus cepet-cepet segera buat konsep produk gitu. Terjadilah ini ya Kak. Iya, inilah di anak-anak kami. Diwa. Diwa. Itu pun nyari
cari brandnya itu setengah bulan ya, seminggu ya, memikirkan Iya. nama supaya jadi di Instagram itu jadi enak Jadi bagus. diucapin gitu kan, gampang diingat itu apa, bolak balik ganti. Terus Diwa, kenapa nggak Diwa? Apa itu Mbak Diwa? Dian Alwa. Oh iya keren. Ah. Berarti ini nama yang keberapa nih kak? Hah? Nama yang keberapa? Ini nama yang nggak berapa ya? 4 apa 3 ya? Yang tadinya pokoknya yang ada stop-stopnya, gear stop, girl Iya. stop, nah apa pokoknya kayak gitu-gitu baru Diwa Shop. Karena kayak gitu. Tuh, makanya Instagramnya ada 2 karena kan kita punya online shop masing-masing. Jadi itulah kami ubah semuanya. Jadi satu ya? Iya. Oke. Tantangan terbesar yang kakak hadapi untuk menjalankan bisnis saat ini apa nih kak? Karena kebetulan kita begitu kita buka ini langsung pandemi kan mbak. Di situ dibuka tok gila pandemi. Itu di situ momen-momen pertama kali kami baru buka langsung drop kayak Ngedrop gitu ya kak? iyalah terkejut batin juga karena juga kebetulan ini kan baru setahun pandemi kan, bulan 3 gitu ya kan mbak kita mulai buat konsep nih sebulan tapi- kemudian kami buka. Tapi itu masih kayak ini kita ya. Apa namanya? Belum langsung produk Diwa, belum. Iya. Cuman nama brandnya aja Diwa tapi produknya ini belum Diwa. Belum jadi. Berarti kita masih ambil barang ke luar kota, comot sana comot sini gitu. Akhirnya karena penasaran, jadi kami punya target sebenarnya. Setahun kemudian kita harus punya produk yang harus ada brand Diwanya, ya kan? Nggak nyangka kira Nggak sampai setahun Allah menjawab doa. hitungan berapa bulan ya mbak langsung tuk main tuk terkejut lah beneran kayak nggak nyangka Wah gitu. udah jadi aja gitu ya kak? Iya. Oke. Oke kak, kalau boleh tahu kak, kapan dan di mana di workshop pertama kali didirikan? Diwa Shop pertama kali dibentuk bulan 3 sekitar tanggal 23 Maret. Awal Itu pertama bentuk nama ya kan, mulai buat soft opening di Instagram kecil-kecilan kayak gitu. Itu kami buka di Medan kemarin secara online memang. Oke. Untuk barang-barang yang ada di Diwa Shop ini kak, apakah kakak memproduksi sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah heel sandalnya kita produksi sendiri. Kayak lihat nih kan lagi happening apa nih di online shop yang ada di Bandung kan, pusatnya fashion cewek tuh Bandung ya kan. Kita lihat nih, oh model yang kayak gini, ayo kita rombak kayak mana lebih manis kelihatannya kayak gitu sih. Ngambil inspirasi juga karena memang bisnis ini kita harus punya support dari teman-teman lain. Jadi sesama online shop saling meniru kayak gitu memang kehidupan ya kan. Kalau nggak awak yang ditiru, awak meniru kayak gitu. Untuk waktu nih kak, seberapa cepat waktu yang kakak butuhkan untuk menyiapkan produk agar siap kakak jual? Kalau itu kita tergantung kita sih yang minta, misalnya kan sama tukang pemahat sepatunya nih. Misal kita target ya kita butuh cepat ini karena customer banyak nunggu, kita minta seminggu mereka bakal siapin seminggu gitu. Berarti tergantung permintaan konsumen ya kak? Modelnya kayak santai, kayak misalnya kita masih punya banyak stok, kita mau ngabisin itu dulu gitu kan, jadi kita santai aja, ini kayak buat kejutan di bulan depan ya pak gitu. Tergantung kita kapan ngasih desainnya, mereka kapan nyiapkan, itu tergantung kita gitu. Jadi tergantung peminat konsumen ya kak? Iya benar. Oke. Lihat event-event juga, kayak misalnya nanti ada satu-satu, kayak kan kita ikut Shopee ada satu-satu, kita ikut-ikutan nih satu-satu gitu karena memang Ngikuti tren ya kak? iya ikut tren. Satu, dua, Iya. ada diskon gitu ya. Bener, jadi ada surprise tiap bulannya. Berapa lama nih kak bisnis kakak membutuhkan waktu dan mulai menghasilkan keuntungan? Mulai alhamdulillah kemarin kan tuh bulan 3 tahun lalu tuh puasa di bulan 5 atau bulan 6 gitu kan, tuh langsung balik modal gitu, langsung untung karena mau lebaran ya kak? Iya kan, di situ puncak-puncaknya fashion kalau jualan ya kan. Iya sih, apalagi kayak 6655 itu juga ya Iya, membantu ya, bener banget. belanja sebelum lebaran. Iya, mereka pasti juga pantengin itu ya kan, butuh diskon. Wah mana nih diskon Bener-bener. Hal apa yang kakak lakukan untuk membuat Diwa Shop ada sampai sekarang, meskipun sekarang ini bisnis fashion di kota Medan ini banyak ya kak? Bener banget.
saingannya keras. Itu gimana kakak membuat bisa sampai ada sekarang nih? Apakah kakak membuat desain yang berbeda kah atau yang senyamannya beda gitu? Kalau itu kayak misalnya biar bisa tetap hidup lah ya kan, walaupun fashion tuh banjir di mana-mana. Ya kita memang harus unik sendiri. Dari mulai harga, kenapa kakak sama Mbak Dian pilih konsep Diwa ini? Coba di searching Diwa Shop di Instagram, pasti tuh hashtag paling besar under 100k gitu. Jadi kita kayak pengen bener-bener target kita nih anak sekolah bisa beli, mahasiswa bisa beli. Jadi uang-uang jajan receh dia masih bisa belanja, walaupun keadaan sekarang kantong nih kadang kan gitu, cewek udah tahu gak ada duit tetap belanja gitu kan. Jadi kita kayak punya harga terjangkau sendiri, tapi fashion modelnya ini tetap up to date gitu. Oke, yang kayak anak-anak sekolahan masih bisa beli. Iya, masih bisa beli. Jadi kan reseller pun anak-anak sekolah tetap rame gitu. Oke. Kak, bagaimana dengan modal kakak untuk memulai bisnis tersebut? Soalnya ini kan banyak nih unek-unek anak muda nih mulai bisnis nih, nggak ada modal, Terkendala di modal gitu ya. Kalau kakak gimana tuh untuk modal kak? Itu kemarin karena sama Mbak Dian juga udah pernah jualan, ya dulu reseller juga sih memang kan, ambil barang di Shopee Marketplace gitu kan, ambil di Marketplace terus kita jual, jadi kumpulin untung-untungnya dikit, nah itu kita gabungin gitu sama Mbak Dian, jadi kan kayak modal 2 orang digabungin jadi lumayan. Oh berarti awalnya kayak dropship gitu Iya, ya? awalnya dropship gitu. Oke. Apa yang menjadi keinginan kakak untuk membuat Diwa Shop menjadi lebih maju dan berkembang? Insya Allah benar-benar impiannya ya kan, bisa nambah model-model terbaru setiap bulannya, kayak bisa tetap jadi all shop terpercaya cewek-cewek di Medan ataupun di seluruh Indonesia nantinya. Jadi kita bisa buka cabang. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kak, kadang untuk memulai bisnis ini kan agak ragu nih kan kak, memulai modal lebih bagus kayak udahlah kerja aja nih kan. Jadi kakak lebih memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi atau menjalankan bisnis sendiri kak? Kalau kakak yang ditanya kayak gitu, kakak lebih milih jadi pengusaha aja. Banyak tantangannya ya? Tantangannya pasti banyak banget. Jadi kayak kebetulan kemarin kakak abis ikut seminar dari acara HIPMI, dan mereka kan ada BSI kan sekarang baru, Bank Syariah Indonesia. Jadi itu mereka kolaborasi, jadi kakak dengerin tuh kan. Dan mereka bilang kalau misalnya ada UMKM kan, HIPMI kan banyak usaha. UMKM itu bisa pinjam dana bunganya cuma 3% gitu kan. Jadi kan kalau usaha ini memang kadang ada lagi galau-galaunya di fase bisnis gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak stuck itu kakak kadang gila, aku pengen banget nih nambah modal tapi kayak mandet gitu. Jadi dengan sok beraninya nih datang ke BSI, bang nanya dana UMKM gitu kan. Dan ternyata enggak gitu. Kakak bukan dapat pinjaman, malah dapat inspirasi dari abang yang ngomong sama kakak. Ini kejadian ini baru banget semalam. Dia kayak bilang, kakak mau nanya dana UMKM ya? Iya bang, jadi saya kemarin nanya karena mereka tuh nawarin cuma 3% bunganya, sedangkan konvensional 6% gitu kan. Lebih rendah ya kak? Iya lebih rendah. Tapi mereka bilang, kalau rasa aku ya kak, dari segala konsep yang kak ceritain tentang bisnis kakak juga buka di Perbaungan, kayaknya nggak usah pinjam dulu, kata dia gitu. Kakak jual aja apa yang ada. Nih untuk anak-anak muda nih kan, misalnya kamu punya selama ini udah nabung emas, jual aja kalau memang pengen banget usaha. Namanya nyoba ya kak? Iya. Kalau nggak coba penasaran nih. Bener. Kenapa nggak dari kemarin nih mulai bisnis? Iya bener. Kita harus mati-matian dulu, ngeluarin semua tenaga. Kayak dari mulai modal, kayak misalnya kita udah nabung punya emas, ya udah jual aja dulu, cincin aja dulu kalungnya biar kita buka dulu usaha ini. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ini. Iya benar, kita harus berani untuk memulai. Okay. Kalau tadi bilang gaji ya dek, kenapa nggak pilih gaji? Abang itu sendiri bilang kayak gini, kak, aku nengok kakak selangkah lebih maju dari aku. Kenapa gitu bang? Karena aku di posisi sekarang, aku tipikal manusia yang cuman bisa makan gaji, katanya gitu. Aku nggak tahu kak kayak mana kalau aku berhenti kerja. Memang aku dapat pasangan 10 juta misalnya sebulan, tapi ya udah itu untuk mencukupi kehidupan sebulan kemudian gitu kan, 10 juta ini. Setelah itu aku mau ngapain gitu kan, mau buka usaha nggak tahu usaha apa.
Ya itu abang itu ngomong, abang itu umur 30, udah nikah lah ya kan, 35-an tahun. Lebih tua dari kakak lah ya. Iya, makanya itu dia bilang mumpung kita masih muda, ayo bangun semangatnya, jangan malas-malesan, Terus bisa berani ya kak ya. harus bisa berani. Tantangannya apapun kayak jangan punya mindset yang kayak baru mau mulai deh udah kayak takut duluan ngedown, nanti kayak gini nanti kayak gini. Jangan punya mental yang kayak gitu, kalian harus bisa. Harus dicoba nih. Iya, apa nih, aku suka apa nih, misalnya adek suka misalnya kaos, pakai kaos, atau suka pakai sepatu-sepatu apa namanya, fans gitu Ya, kan, fans gitu lah ya. fans kayak gitu. Kenapa aku nggak coba jual ya, harus beraniin diri aja gitu. Lanjut nih kak. Ayo, Sebenarnya apa nih yang ingin kakak capai? Yang ingin coba impiannya gitu kan. Ya. Yang pastinya pengen banget punya cabang di seluruh Indonesia dan bisa Ya, sampai punya store kayak AHA itulah mungkin ya. amin. Oke. Doain ya semua teman-teman, semoga semangatnya ini bisa nyampe ke kalian. Dengerin dulu kawan-kawan, untuk kalian harus bisa mencoba, jangan takut. Ya enggak. Iya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena penyesalan Datang di akhir nih. bener banget. Dimulai takut, nggak dimulai juga penasaran nih. Iya bener, pokoknya kalau udah ada niat langsung kerjain gitu. Sama kayak kak udah waktunya sholat, langsung sholat, jangan ditunda-tunda, nanti Lupa kan. lupa udah lewat dah, dosa awak nambah-nambah. Aduh, jadi kena nih. Oh ya kak, kalau boleh tahu nih kak, kakak menjalankan bisnisnya ini gimana? Sesuai dengan ikut tren tadi ya kan. Lagi happening TikTok, Instagram, Shopee, itu yang kita gunain gitu. Menggunakan sosial media dengan baik ya kak ya. Iya bener Jangan banget. untuk membuat kemaksiatan ya. Iya bener. Memanfaatkan sosial media. Kemaksiatan yang ada. Iya. Karena syukurnya kita hidup di zaman yang penuh media sosial ya kan. Kalau dulu memang kayak harus punya toko, harus jualan Sekarang dipajak lebih kayak mudah gitu. ya, Kak. Iya. Nggak perlu tempat, yang penting tekad yang kuat ya kak ya. Iya, tekad yang kuat, semangat bener. Harus berani niat ya kan. Bagaimana cara pelanggan kakak bisa membeli produk kakak nih? Mungkin kawan-kawan pengen beli punya sepatu nih. Oke, buat teman-teman semuanya, cewek-cewek yang pengen banget kepoin tentang Instagram Diwa Shop, langsung aja di follow nih Instagram Diwa Shop dan Diwa Staff. Kebetulan kita punya 2 Instagram, jadi yang satu yang Diwa Shop ini kita jual heels, sandals, dan tas. Di Diwa Staff kita jual outfit, outer, kayak gamis, blus, dan lain-lain gitu teman-teman. Buat kalian yang mungkin pengen melihat ini kan bisa cek di bawah, nanti ada nama Instagramnya. Oke. Sekian saja nih bincang-bincang bisnis kita. Ya. Bagaimana seru bukan bincang-bincangnya? Kalau kamu ingin seperti kakak ini, ayo coba mulai dari sekarang, persiapkan visi, misi, tekad, niat ya kak ya. Iya bener banget. Kalau ada modal lebih ya, ayo. Ya langsung. Jangan kayak nanti lagi deh, guys. Jangan takut untuk rugi ya kak ya. Iya, jangan takut untuk kalah. Oke. Sampai sini saja. Salam cuan. Salam Cian, sampai jumpa guys.